Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustam dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Dan ini merupakan vlog pertama saya di YouTube, jadi masih agak canggung di depan kamera, jadi mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tugas-tugas perkembangan. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita mulai di pembahasan, yaitu pengertian tugas-tugas perkembangan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Elizabeth B. Hurlock tahun 1978. Tugas perkembangan yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangan mulai belajar memantapkan identitas diri. Kemudian yang kedua yaitu teori dorongan motivasi. Dikemukakan Morgan bahwa segenap tingkah laku distimulir dari dalam, bahwa motivasi adalah merupakan dorongan keinginan sekaligus sebagai sumber daya penggerak melakukan sesuatu berasal dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu teori dinamisme, mengatakan bahwa di dalam organisme yaitu hidup selalu ada usaha yang positif. Ia akan selalu mencari pengalaman-pengalaman baru. Kartono berpendapat bahwa eksistensi anak dipastikan oleh adanya A. segenap kualitas hereditas, B. pengalaman masa lampau dan masa sekarang dalam suatu lingkungan sosial tertentu dan sebagai produk proses belajar secara kontinu. Kemudian Happy Gross pada tahun 1953 mengemukakan bahwa perjalanan hidup seseorang ditandai oleh adanya tugas-tugas yang harus dipenuhi. Menurut Happy Gross, tugas-tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat. Dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Kemudian selanjutnya yaitu teori yang dikemukakan oleh Hurlock tahun 1981 menyebutkan tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation. Dalam arti, setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui bagi berbagai manusia sepanjang rentang kehidupan. Jadi itu tadi pengertian tugas-tugas perkembangan menurut para ahli. Kemudian selanjutnya yaitu sumber-sumber faktor perkembangan diantaranya. Jadi di sini adalah sumber faktor-faktor perkembangan. Jadi yang pertama yaitu A. belajar berjalan. Yang pertama yaitu 1. kematangan fisik. Misalnya A. belajar berjalan karena kematangan otot-otot kaki. Kemudian B. belajar bertingkah laku, bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda-beda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. Kemudian yang kedua yaitu tuntunan masyarakat secara kultural. Misalnya A. belajar membaca, kemudian B. belajar menulis, belajar berhitung, belajar berorganisasi. Kemudian yang ketiga yaitu tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu itu sendiri. Misalnya memilih pekerjaan, memilih teman hidup. Kemudian yang keempat yaitu tuntunan norma-norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama manusia, Kemudian tugas perkembangan pada masa anak-anak. Ada teori yang mengatakan yaitu Happy Gross membagi tugas-tugas perkembangan selama rentang kehidupan manusia sebagai berikut. Masa bayi dan awal masa kanak-kanak 0, sampai 6,0 tahun. A yaitu
A. Belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Belajar berjalan terjadi pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Pada usia tulang, kaki, otot, dan susunan syarafnya telah matang untuk belajar berjalan. Kemudian B. Belajar memakan makanan padat. Hal ini terjadi pada tahun kedua. Sistem alat-alat pencernaan makanan dan alat-alat pengunyah pada mulut telah matang untuk hal tersebut. Kemudian C. Belajar berbicara, mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikannya kepada orang lain, dan perantaraan suara itu diperlukan kematangan otot-otot dan syarafnya dari alat-alat bicara. Kemudian D. Mencapai kestabilan jasmani. Di sini mencapai kestabilan jasmani yaitu keadaan jasmani anak stabil, keadaan jasmani anak sangat labil apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Anak cepat sekali merasakan perubahan suhu sehingga temperatur badannya itu mudah berubah. Perbedaan variasi makanan yang diberikan dapat mengubah kadar garam dan gula dalam darah dan air di dalam tubuh. Untuk mencapai kestabilan jasmani, yaitu bagi anak diperlukan waktu sampai usia 5 tahun. Jadi kalau ingin mencapai kestabilan jasmani, usia anak sampai usia 5 tahun. Kemudian E. Membentuk konsep-konsep sederhana, kenyataan sosial dan alam. Pada mulanya, dunia ini bagi anak merupakan suatu keadaan yang kompleks dan membingungkan. Lama-kelamaan, anak dapat mengamati orang-orang dan benda-benda di sekitarnya. Kemudian F. Belajar membedakan benar dan salah dan mulai mengembangkan hati nurani. Belajar mengadakan hubungan baik dan buruk, yang berarti mengembangkan kata hati. Kemudian tugas perkembangan pada masa remaja, yaitu A. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Jadi hubungan dengan teman sebaya lebih matang dengan kita. Jadi kemudian B. Mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Lanjut C, yaitu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Kemudian D. Kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Kemudian E. Mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Kemudian F, yaitu memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. Kemudian G. Mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. H. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Kemudian I. Mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara emosional. J. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku. J. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Jadi di sini tugas perkembangan pada masa dewasa awal, yaitu tugas perkembangan pada fase dewasa awal, yaitu A. Mampu menjalin hubungan lebih matang dengan sebaya dan jenis kelamin lain. Jadi wanita ataupun laki-laki, jadi pria ataupun wanita gitu. B. Mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. C. Menerima kondisi jasmani dan dapat menggunakannya secara efektif. Kemudian D. Memiliki kebersendirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. E. Memiliki perasaan mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi, jadi mampu membiayai hidupnya diri sendiri begitu. Kemudian F. Mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk sesuatu pekerjaan. G. Belajar mempersiapkan diri untuk perkawinan dan hidup berkeluarga. H. Yaitu mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual untuk hidup bermasyarakat. I. Memiliki perilaku sosial seperti yang diharapkan masyarakat. Kemudian J. Memiliki seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi perbuatannya. Kemudian selanjutnya tugas perkembangan pada masa dewasa akhir. Jadi tadi kita mempelajari tentang tugas perkembangan dari masa dewasa awal. Jadi sekarang kita ke masa dewasa akhir, yaitu tugas perkembangan dewasa akhir. A. Memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. B. Mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. C.
membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa. Kemudian menerima dan menyesuaikan diri perubahan-perubahan fisik, yang bagian E, sebagai orang setengah baya. F, menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Jadi selanjutnya yaitu tugas perkembangan pada masa orang tua, usia lanjut. Tugas-tugas perkembangan pada masa usia lanjut yaitu A, menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun. Kemudian B, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang karena usia sudah tidak muda lagi begitu. C, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup. D, membina hubungan dengan sesama usia lanjut. E, memenuhi kewajiban sosial dan kenegaraan. Kemudian F, memelihara kondisi dan kesehatan. G, kesiapan menghadapi kematian. Dan yang terakhir guys, yaitu menurut beberapa ahli, tugas-tugas perkembangan pada masa ini adalah yang pertama yaitu William Kay. A, menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. Kemudian B, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang menjadi otoritas. Kemudian yang C yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individual maupun kelompok. Kemudian D, menemukan manusia model untuk dijadikan identitasnya. Kemudian E, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Kemudian F, memperkuat kemampuan mengendalikan diri atas dasar prinsip atau falsafah hidup. Kemudian G, mampu meninggalkan masa kanak-kanaknya. Ahli yang kedua yaitu Robert J. Havigrus pada tahun 1961. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Kemudian yang kedua yaitu mencapai peranan sosial sebagai pria atau wanita. Kemudian ahli yang ketiga yaitu Charlotte Bachler pada tahun 1930, yaitu belajar melepaskan diri dari persoalan tentang diri sendiri dan lebih mengarahkannya minatnya pada lapangan hidup konkret yang dahulu dikenal secara subjektif belaka. Kemudian ahli yang keempat yaitu Elizabeth B. Hurley pada tahun 1978, yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri pada usia kematangannya, mulai belajar memantapkan identitas dirinya. Kemudian ahli yang kelima atau yang terakhir yaitu Erik Erikson pada tahun 1963. Anak mulai memusatkan perhatian pada diri sendiri, mulai menentukan pemilihan tujuan hidup, belajar berdikari atau belajar bijaksana. Oke guys, itulah penjelasan materi dari saya tentang tugas-tugas perkembangan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tunggu saya di vlog selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.